Pengobatan kanker konvensional, biasanya dengan cara radioterapi, kemoterapi, operasi, DLL. Karena banyaknya efek samping, pasien pun jadi lebih menderita. Kemoterapi intervensi dengan panduan alat pencitraan medis, seperti DSA, Digital Subtraction Angiography. Menggunakan kateter khusus, kawat pemandu, DLL. Alat presisi dimasukkan ke dalam tubuh, untuk secara langsung menargetkan arteri pemasok darah ke lesi. Konsentrasi obat yang disalurkan melalui kateter, belasan kali lipat lebih tinggi dibanding kemoterapi intravena konvensional, bahkan hingga puluhan kali lipat. Dengan peningkatan efektivitas pengobatan, maka efek samping sistemik obat juga berkurang. Pengobatan embolisasi intervensi, yaitu dengan perspektif DSA, Digital Subtraction Angiography. Jarum kateter ditusukkan, kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah lesi. Dengan menyuntikkan agen emboli, seperti kumparan pegas, partikel PVA, mikrosfer, spons gelatin, DLL, ke pembuluh darah target melalui kateter, maka aliran darah akan terhalang. Pasokan nutrisi ke tumor akan terblokir, lalu tercapailah tujuan pengecilan tumor atau nekrosis tumor. Dalam pengobatan kanker, intervensi dan embolisasi seringkali digabungkan. Melalui intervensi, obat kemoterapi dikirim ke lokasi tumor secara bertarget, untuk membunuh sel tumor. Secara bersamaan melalui embolisasi, pembuluh darah pemasok tumor akan diblokir, menyebabkan jaringan tumor kekurangan darah dan oksigen. Dengan begini, efektivitas pengobatan pun meningkat. Intervensi digolongkan menjadi intervensi vaskular dan non-vaskular. Metode intervensi vaskular berdasarkan pada perbedaan prinsip pengoperasian. Juga dibagi menjadi embolisasi intervensi, kemoterapi intervensi, dan kemoembolisasi intervensi. Maka ini menjadi prosedur penting pengobatan kanker. Operasi konvensional membutuhkan sayatan besar, menyebabkan luka yang lebih besar dan nyeri pasca operasi. Pengoperasian intervensi hanya melalui sayatan 1 hingga 2 mm. Luka kecil, nyeri ringan pasca tindakan. Operasi konvensional membutuhkan anestesi total. Ini bisa menyebabkan mual, muntah, dan efek samping lainnya. Intervensi menggunakan anestesi lokal. Pasien tidak akan mengalami gejala nyeri yang signifikan. Pasca operasi, pasien membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Sedangkan intervensi mampu mencapai lesi secara akurat. Di bawah pemantauan alat pencitraan medis, mencapai pengobatan yang presisi. Pasca operasi konvensional mungkin muncul berbagai komplikasi, seperti infeksi, pendarahan, trombosis, DLL, sedangkan intervensi memiliki tingkat komplikasi yang lebih rendah. Pemulihan pasien lebih cepat. Intervensi banyak diterapkan pada kanker paru, kanker hati, kanker payudara, kanker pankreas, kanker adrenal, kanker tiroid, kanker prostat, DLL. Pengobatan untuk tumor padat. Berlandaskan prinsip intervensi konvensional, drug-eluting beadstage semakin meningkatkan efek kuratif, menggabungkan fungsi embolisasi dan pemuatan obat menjadi satu. Drug-eluting beads telah digunakan secara klinis di Eropa dan Amerika selama 20 tahun, dengan tingkat keamanan yang tinggi, yaitu manik-manik kecil yang terbuat dari bahan seperti polimer atau keramik, dan diameter umumnya antara 50–1200 m. Memiliki sifat suspensi dan penyerapan yang baik, dapat dikompresi sehingga menjadikannya agen emboli yang baik dan mewujudkan fungsi pemuatan obat. Drug-eluting beads dapat menyerap obat anti-kanker dan melepaskan obat dari dalam tumor dengan konsentrasi tinggi dalam waktu lama. Pertama-tama, obat antitumor dimasukkan ke dalam manik-manik. Di bawah panduan alat pencitraan medis, sebuah kateter dimasukkan untuk mengarahkan manik-manik yang mengandung obat ke dalam arteri penyuplai darah tumor. Proporsi manik-manik sama dengan darah, dapat tersuspensi di dalam pembuluh darah, dan mengembolisasi pembuluh darah tumor seiring aliran darah. Obat yang terkandung dalam manik-manik dilepaskan di dalam tumor selama 2 minggu, sepenuhnya melakukan kontak dengan sel tumor secara efektif dan mematikan sel tumor. Dalam kondisi kekurangan oksigen dan darah, tumor terpapar obat anti-kanker untuk waktu yang lama, dan secara bertahap mengalami apoptosis dan nekrosis. Dibandingkan dengan kemoterapi sistemik dan intervensi konvensional, drug-eluting beadstage memiliki penargetan yang lebih kuat, dan dapat secara efektif mengantarkan obat ke lokasi tumor yang ditargetkan. Drug-eluting beads adalah agen emboli permanen, mengatasi kekurangan agen emboli intervensi konvensional yang mungkin dapat hanyut atau mencair seiring waktu. Obat yang terkandung dalam drug-eluting beads dilepaskan secara perlahan dalam waktu yang lama. Pelepasan obat anti-kanker bisa bertahan lebih dari 1 bulan. Pada saat yang sama, konsentrasi obat tinggi pada tumor lokal, konsentrasi obat rendah dalam sirkulasi sistemik, toksisitas dan efek samping lebih rendah, aman dan andal. ST, Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou merupakan perusahaan kerjasama antara Tiongkok dan Singapura yang menghususkan diri dalam pengobatan kanker. Rumah sakit ini di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Tiongkok dan memperoleh akreditasi JCI dari Amerika Serikat, memiliki 18 teknologi pengobatan kanker minimal invasif yang canggih secara internasional, dan tim MDT yang profesional, untuk memberikan harapan baru bagi pasien kanker. ST Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou selalu berpegang pada prinsip layanan, berpusat pada pasien, memberikan layanan medis berkualitas tinggi kepada setiap pasien,
serta melawan kanker bersama dengan semua pasien.